Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Tawadan yang pertama yang bisa kita ambil adalah penggalan surat At-Taubah tadi. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat rasa bagi Rasulullah penderitaan umatnya. Kita tahu hadirin sekalian, setelah Madinah mapan, negara Madinah mapan, kemudian Mekah kembali ditaklukkan, Rasulullah SAW boleh dibilang sebagai rajanya Hijaz. Dengan satu perintah beliau bisa saja disediakan singgasana, alas permadani, selasar sutra, dan segala kemewahan yang biasa dimiliki oleh raja pada abad pertengahan. Namun sebagaimana kita baca dalam sirah, termaktub dalam kitab-kitab sirah kita, sekali-kali Rasulullah tidak pernah mengecap kemewahan tersebut. Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahkan menangis melihat rumah dan alas tidur Rasulullah yang bahkan untuk standar warga sejahtera hari itu di bawah rata-rata. Inilah yang disebut oleh para kaum sufi dengan dzauq, yaitu rasa, atau dalam istilah ilmu psikologi modern disebut dengan empati. Rasulullah SAW selalu berusaha menjinjing, berempati, mengambil bagian dari kepayahan yang dialami umatnya, itu yang memang merupakan mustad'afin, orang-orang yang lemah. Inilah hakikat azizun 'alaihi ma 'anittum. Hari ini di tengah julangnya peradaban kapitalisme, kita bisa dapati smartphone yang dibanderol harganya 30 juta. Mobil keluaran terbaru harganya mungkin 1 miliar. Kemudian ada pakaian branded yang sepotongnya dibanderol puluhan juta. Dan barangkali qadarullah, dengan jerih payah kita mampu mantong itu semua. Negara ataupun agama, selama kita membeli itu dengan cara yang halal, tidak berhak sekali-kali mengharamkan atau menghalangi kita untuk membeli semua barang privilege tadi. Tapi hadirin sekalian, andai itu semua terbeli di tengah sungsangnya ekonomi tetangga saudara kita, maka inilah yang dinamakan dengan hilangnya empati, tergerusnya rata, dan tumpasnya tradisi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka daripada kita melulu merasa bisa beli ini, bisa beli itu, pernahkah sekali-kali kita bertanya, apakah kita bisa merasa? Ikhwani fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Teladan selanjutnya dari surat At-Taubah ayat 128 adalah harisun bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana Rasulullah selalu mengutamakan keselamatan, perdamaian, ulas asih dan kasih sayang kepada umatnya. Tentunya contoh konkret sikap Rasulullah yang seperti ini amat banyak kita temukan dalam sejarah kita. Tapi dalam kesempatan yang singkat ini ingin khotib angkat peristiwa-peristiwa degil atau kurang ajar yang terjadi di depan Rasulullah dan Umar. Pernah suatu ketika ada seorang Arab pedalaman, orang Arab Badui, datang ke masjid
Dan memang hari itu Masjid Madinah walaupun masjid ya, tempat untuk sujud, masih beralaskan tanah. Orang Arab Badui itu datang kemudian tiba-tiba kencing di masjid. Maka Umar sudah bersiap berdiri menghunuskan pedangnya meminta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, biasa tebas kepala orang ini. Tapi Rasulullah bilang, da'uhu, tinggalkan. Qadu ala baulihi dhanuban min ma'in, udah siram aja kencingnya. Kemudian di kesempatan lain juga pernah ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Batla'ah. Beliau ini membocorkan strategi perang Badar kepada saudaranya yang masih kafir di Mekah dengan satu alasan. Belum sempat Umar mendengar alasan ini, Umar lagi-lagi udah siap. Rasulullah biasa tebas kepala pengkhianat ini. Rasulullah pun lagi-lagi bilang, jangan Umar, dengerin dulu alasannya. Kemudian di kesempatan lain, ketika Rasulullah sedang membagikan ghanimah, harta rampasan perang Hunain, ada seorang Arab yang kelihatannya alim bergelar Zulkhuwaisirah bilang pada Rasulullah, ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, dalam membagikan harta rampasan ini berlaku adil lah. Rasulullah tersinggung. Dan dengan retoris Rasulullah membalas pertanyaan tersebut, kalau saya aja yang seorang nabi nggak adil, kemudian menurut ente siapa yang adil? Umar lagi-lagi menyaksikan kekonyolan tersebut, siap-siap berdiri meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah berhasil tebas kepala orang ini. Lagi-lagi Rasulullah, jangan Umar, biarkan dia pergi. Yang perlu digaris tebal di sini hadirin sekalian adalah bahwasanya Rasulullah tidak pernah sekali-kali mengizinkan Umar untuk melancarkan aksinya. Rasulullah mengajari kita untuk selalu bersikap tenang, tidak reaksioner, bijak dan damai dalam menghandle situasi apapun. Karena ketahuilah ikhwan sekalian, segala peristiwa yang terjadi di kolong langit ini 90% terjadi di luar rencana dan aturan kita. Yang bisa kita rencanakan, yang bisa kita atur hanyalah sikap kita dalam menghadapi segala spontanitas tersebut. Berkaca pada narasi tadi, kita mau lebih condong ke siapa? Apakah teduh dan rahayu seperti Rasulullah, atau sensitif dan reaksioner seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal memang menjadi momentum yang tepat untuk mengumpil keteladanan Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya berbahagia dengan kedatangan bulan Rabiul Awal ini. Ada dari kita yang cukup merayakannya dengan berpuasa. Ada juga barangkali yang merayakan bulan Rabiul Awal ini dengan perayaan, membuat kajian bersama, tausiah, tablik akbar dan seterusnya. Bagaimana dengan pendapat sebagian dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwasanya perayaan Maulid ini adalah sesuatu yang dilarang? Maka kita katakan cukuplah perbedaan, perdebatan, narasi seperti ini porsinya ulama-ulama abad pertengahan. Hari ini kita cukup menghargai, menghormat satu sama lain dalam perkara-perkara yang sifatnya furu. Karena alangkah sumirnya, betapa tidak eloknya jika di bulan kelahirannya rahmatan lil alamin, di bulan kelahirannya rahmat bagi semesta alam, ternyata umat Islam malah berselisih, malah kehilangan rahmat dan pengertiannya satu sama lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.